Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, prodi PGMI 3. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Namun sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang kurikulum. Di mana kurikulum berasal dari kata curir, artinya pelajari, dan cure artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan agar anak didik memperoleh ijazah. Adapun pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka kurikulum memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua yaitu cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kemudian saya akan membahas tentang pengertian standar kompetensi, di mana standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Adapun pengertian standar kompetensi menurut Abdul Majid bahwa standar kompetensi adalah kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program belajar yang terstruktur. Kemudian pengertian kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk mewujudkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang diterapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kemudian adapun langkah-langkah penyusunan standar kompetensi. Yang pertama yaitu menjabarkan penyusunan standar kompetensi dasar. Yang kedua yaitu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Yang ketiga penyusunan indikator. Kemudian adapun langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara lain A. Guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Kemudian B. Guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD
harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Kemudian bagian C, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukanlah analisis yang mengajukan pertanyaan dasar. Misalnya, apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi. Kemudian, jika Anda bertanya, apa sih yang dimaksud dengan materi pembelajaran? Nah, yang dimaksud materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.